Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita ketemu lagi ya di materi PJOK tentang pergaulan sehat remaja. Oke. Kemudian untuk hari ini kita belajar di kelas dulu ya. Materi yang kita bahas yaitu pergaulan sehat remaja. Oke. Sebelumnya silakan ketua kelasnya Saril bacakan doa dulu. Oke Pak, ini sebelum kita mulai pada siang hari ini, mari kita doa mulai. Berasal. Oke semuanya apa kabar? Bye-bye. Ya, semangat ya, Gitu dong. Oke sebelumnya Bapak akan absensi dulu ya. Yang pertama Saril Sabini, Irfan Tri, Andriansa, Bayu, Ahmad Irawan Nugraha, Faiz. Oke, ada yang berhalangan ya? Ada Pak. Ada Pak. Nggak usah. Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Jangan semangat. Ya, harus semangat Pak. Tangannya apa? Sama Nopal juga Pak. Ada. Ada tiga orang. Oke. Oke, kita masuk ke materi ya. Ini ada konsep tentang pergaulan sehat. Oke, mungkin bisa dibacakan dulu ya. Oke. Yang paling dekat dulu nih. Oke. Faiz. Ayo, bacakan Faiz. Mantap. Konsep pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman dalam kurung bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrem, yakni terlalu sensitif dan kurang menutup diri atau terlalu bebas. Konsep pergaulan semestinya lebih ditekankan kepada hal-hal positif, seperti mempertegas eksistensi diri atau guna menjalani persaudaraan serta menambah wawasan yang bermanfaat. Nah, oke. Jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan sehat itu diambil dari kata gaul. Oke, dari kata gaul. Nah, kemudian pergaulan itu merupakan interaksi antara individu ke individu yang lain. Oke, next. Ini ada kutipan dari toko ya. Pergaulan sehat adalah pergaulan yang tidak terjebak dalam dua kutub ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri dan terlalu bebas. Jadi terlalu sensitif atau menutup diri atau bisa dibilang introvert lah ya, itu juga tidak baik. Karena kita sebagai makhluk sosial juga harus berinteraksi ya dengan individu lain. Oke, next. Ini ada prinsip tentang pergaulan sehat. Oke, silakan dibacakan. Berdiri dong, berdiri Bayu. Bacakan Bayu. Siap. Berdiri Bayu. Sini ke tengah Pak. Ya, jangan ngalangin nanti agak ya. Baca. Prinsip apa? Prinsip pergaulan sehat remaja. A.
menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh, sehingga melahirkan kebutuhan untuk berelasi dengan teman sejenis maupun dengan lawan jenis. B. Relasi yang dibangun hendaknya memberi nilai positif pada kedua belah pihak. Relasi yang dibangun hendaknya sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa aman, mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan membangun simpati sehingga memberi makna bagi remaja dalam bergaul tetap di tingkatan yang wajar. C. Mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat, khususnya lawan jenis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. Oke, Pak. Oke, terima kasih Bayu. Tadi sudah membacakan tentang prinsip pergaulan sehat remaja itu apa aja ya. Kemudian next slide. Ini ada, kalau tadi ada konsep pergaulan, ini ada konsep sehat. Silakan. Saril, baca Saril. Diri Saril. Sehat. Jangan mau belakang. Kacang Saril. Konsep sehat. Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya atau bebas dari sakit. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi tidak sakit. Seiring perkembangan zaman, kata sehat tidak hanya berhubungan dengan tubuh tetapi juga segala sesuatu yang dapat bekerja. Jika berlangsung secara normal dan semestinya maka akan disebut dengan sehat. Tetapi jika mengalami gangguan maka disebut dengan istilah tidak sehat. Oke, terima kasih Saril. Nah, jadi itu sehat bisa sehat dapat dikatakan sehat ketika organ tubuh dapat bekerja dan berlangsung secara normal dan semestinya, maka itu akan disebut sebagai sehat. Oke, next. Nah, ini ada sehat menurut undang-undang. Apa yang bacain ya? Jadi, pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, artinya seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka kehidupannya akan menjadi tidak sehat. Nah, jadi tubuh, jiwa, dan juga kehidupan sosial kita harus berjalan normal ya. Itu baru bisa dikatakan sehat. Ini ada konsep remaja. Oke, seperti dikemukakan Sri Rumini dan Sri Sundari, masa remaja adalah pengalihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, jadi kalian ini ya, jadi berada di masa pengalihan. Kemudian yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Bagi wanita, nah wanita ini beda ya. Kalau wanita itu 13 tahun sampai dengan 22 tahun. Kemudian ada perbedaan ya. Artinya kalau wanita itu 12 sampai 21, sedangkan untuk pria itu 13 sampai 22 tahun untuk masa remajanya. Kemudian masa peralihan di antara masa anak-anak dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Oke, ini ada konsep pergaulan tidak sehat. Silakan dibaca. Si Irfan, baca Irfan. Ya. Konsep pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku penyimpangan.
bebas. Yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan maupun dari media massa. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses pergaulan dengan orang lain terlepas dari yang mengatur pergaulan. Oke. Terima kasih Pak. Oke, next ya. Nih ada penyebab pergaulan bebas ya. Yang pertama ada agama dan iman. Nah, kalian tuh sebagai apa ya? Anak remaja nih perhatikan, itu harusnya memperkuat agama dan iman. Karena kalau kita kuat dalam iman, jadi kita akan susah atau tidak gampang terpengaruh ke hal-hal yang buruk. Kemudian ada perubahan zaman. Siapa nih yang sering mengikuti perubahan zaman di ya kita tahu lah di aplikasi-aplikasi itu kan banyak sekarang, apalagi kayak Twitter. Sampai main Twitter sini. Bayu Pak. Twitter. Bayu Pak. Twitter. Bayu. Main TikTok sama Pais. Telegram. Itu kita harus bisa ini ya memilah tontonan-tontonan yang berkualitas dan juga yang kurang baik. Oke. Kemudian ada kurang kontrol. Nah, ini peran orang tua itu juga wajib ada ya. Nah, harus ada kontrol lah. Kontrol itu jam-jam main-main anak-anak itu. Jangan sampai keluar malam di atas jam 10 lah minimal. Kemudian ada dampak pergaulan tidak sehat. Jika kita terjerumus ke pergaulan tidak sehat, ada banyak dampak nih teman-teman yang kita dapatkan. Yang pertama, terjerumus ke pergaulan bebas. Kemudian ketergantungan pada obat-obatan. Nah, ini sering sekali ya kita terjerumus ke hal-hal negatif ini, yaitu ketergantungan pada obat-obatan. Seperti contohnya narkoba. Nah, itu. Kemudian menurunnya prestasi. Menurunnya prestasi juga salah satu dampaknya ya. Kemudian menyebarkan penyakit. Nah, coba Pais. Ya Pak. Nah, penyakit apa sih yang biasa disebarkan? Karena kita terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat. Penyakit seksual Pak. Nah, penyakit seksual. Kemudian contohnya mungkin bisa lebih detail. Ini Pak, penyakit seksual itu Pak ada terbagi-bagi Pak, seperti yang ringan itu Pak, ada gonorrea, sifilis, penyakit harimau, itu Pak. Oke, ada luas sekali ya ini ya. Pengetahuannya Pak Isal luas sekali ya. Oke. Nah, kemudian dari penyebaran penyakit juga bisa ke pernikahan dini. Karena ya kita tahu lah angka remaja yang sudah seks bebas ya. Seks bebas itu akan menyebabkan pernikahan dini yang lebih cepat. Nah, biasanya kita nikah di umur 25 sampai 30, malah nikahnya di usia 19, 17. Sekarang 17. Maka dari itu berhati-hatilah ya, apalagi ke yang lawan jenis. Oke, next. Ini adalah beberapa cara bergaul secara sehat. Oke, Andri, bacaan Andri. Oke Pak. Ya, gak usah pakai mic, terus keras. Oke berarti. Diri dong di situ. Gimana Pak? Beberapa cara bergaul secara sehat. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. Kemudian memiliki rasa setia kawan, memilih teman laki-laki dan perempuan, memiliki batasan, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Nah, itu tadi. Makasih Andri ya. Oke Pak. Oke, itu tadi yang dibacakan Andri, ada beberapa cara bergaul secara sehat. Pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Kemudian ada memiliki rasa setia kawan. Kemudian memilih teman. Nah, memilih teman ini penting ya. Kita harus memilah nih teman yang bisa memberikan dampak negatif dan juga dampak positif. Oke. Kemudian
laki-laki dan perempuan memiliki batasan. Nah, di sini ada yang pacaran. Ayo Pak. Ada yang pacaran. Ayo Pak. Orang mana pacarnya ayo? Namanya Namanya pacarnya? namanya Lugikis. 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 Ya. Wisnu Pak namanya. Pak. Ayo ini pesan dari bawah ya, Pak, ya. Ya, Pak. Namanya Wisnu Pak. Laki-laki dan perempuan itu harus mempunyai batasan, Pak. Siap. Ya. Ya, Pak. Nah, pegangan tangannya tidak boleh. Saya dengar pacar Lugikis. Apa begitu ya? Sari. Oh, tetangga sama saya katanya. Iya. Kalau Pak, kalau laki-laki sama laki-laki. Waduh, itu sudah normal ya, abnormal itu. Ini Pak, teman saya Pak sama lah. Oke, next ya. Mengisi waktu dengan kegiatan positif. Nah, saya tanya dulu, Saril. Setiap harinya ngapain aja Saril? Dari pagi sampai sore. Ya saya. Nonton Pak. Sholat pagi sholat. Nah, kemudian jujur aja ya, jujur aja sini ya. Ya, Pak. Jujur. Waduh. Siapa yang siapa yang ditonton? Oke. Siang apa yang siang? Tidur. Tidur siang. Jadi kalau itu waktu tadi. Betul tuh. Ini saya tanya yang satu rumah ini. Wawan, betul tuh Wan. Sorry. Betul Pak. Begini Pak, nasihat Pak. Oke. Andre Andri, dari pagi sampai malam ngapain aja Andri? Saya mau tahu ini. Mulai dari subuh Pak ya. Nah, subuh. Subuh saya bangun Pak. Sabtu bos Pak. Nyapu bos. Iya. Bagus. Kemudian Itu sekalian Pak ngecek bila ada maling Pak. Iya Pak. jadi gini ya. Sekitar kos saya banyak sekali maling Pak. Jadi merangkap jadi wakar ya? Merangkap jadi wakar. Iya. Katanya Kemudian jam 7 pagi itu saya mandi Pak. Ya. Mandi Pak. Sarapan. Juga jujur-jujuran aja ya. Ya. Kemudian main game enggak, Andri? Pak, kalau untuk bermain game Pak, saya di malam hari Pak. Malam hari sampai jam. Dari jam 8 itu sampai jam 2 malam Pak. Waduh. Nah, ini di sini poinnya ya. Oke Pak. Jadi kita tuh harus ngisi waktu dengan kegiatan positif. Gak apa-apa sebenarnya. Main game itu sebenarnya ada positifnya juga, ya kan? Untuk merasa otak. Mainnya apa? Mobile Legends Pak. Mobile Legends kan untuk tapi jamnya Andri itu harus dikurangin. Baik Pak. Baik Pak, saya akan mengurangi jamnya Pak. Irfan, dari pagi sampai malam sampai aja. Kalau saya Pak, Pagi, subuh tidur. subuh ya saya jarang bangun subuh sih Pak. Kalau jujur, Nah, jarang. Betul. paling saya bangun kalau pagi itu jam 9, 10, terus baru Pak. Siang? Kalau siang Kuliah Pak. Nah, Ada Pak. Hah? Ada telat juga itu. Oh iya. Tidur aja Pak. Ya, jadi berarti Irfan jam tidurnya mungkin ya. Ya, jam tidur saya Pak kadang jam Malam ngapain? Malam. Kalau malam tuh kadang ada undangan main PSK. Oh, ya. Siapa? Siapa yang ngajak? Ya teman-teman sedekat juga Pak. Di sini ada yang ngajak. Ada Pak sudah. Oke. Nah, boleh ya, karena saya sih boleh, cuma jangan bosan. Ya, Sampai jamnya juga, jamnya juga jatuh ya. Oke, semua fokus lagi. Next. Sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama ada penampilan fisik. Coba bacakan. Saril, bacakan Saril penampilan fisik. Penampilan fisik. Suaranya. 1. Penampilan fisik. Ya. Tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan disukai karena penampilan fisiknya. Tetapi umumnya orang yang bersih dan rapi banyak disukai. Bagaimanapun, kemasan penampilan fisik merupakan nilai estetis yang bisa mendukung kesan pertama seorang di mata orang lain. Oke, stop dulu. Nah, jadi ini ya, penampilan fisik itu tidak menjamin seseorang untuk disukai ya. Nah, jadi nggak perlu lah kita outfit yang mahal-mahal itu ya. Oke, yang penting bersih dan rapi aja tuh sudah paling disukai ya. Oke, di sini saya lihat juga lumayan bersih ya, bersih dan rapi ya. Oke, tapi untuk sepatu coba dicuci ya. Coba dicuci. Sampai di sini harus bersih
bersih dan rapi. Harus bersih dan rapi ya. Ya. Ini Bayu, saya lihat. Empat waktu tidur, Pak. Oke. Waktu tidur. Pakai sepatu mancing, Pak. Pakai sepatu tidur. Waktu tidur, Pak. Bagus. Harus rapi ya. Harus bersih dan rapi ya. Nah, dari cara berpakaian, Bayu sebenarnya sudah cukup rapi ya. Pakai polo, pakai kaos kaki, ya sudah cukup baik ya. Siap. Tapi mohon besok dicuci. Nah, kalau tidak kalau Oh, katanya Pak, sepatunya bisa dicuci minus katanya. Kalau dicuci tambah rusak. Oke, fokus lagi ya. Fokus. Oke, jadi Banyak kegiatan paling makanya. ya. Paling tidak kalau sepatunya putih takut kotor atau tidak mau mencuci, pakai sepatu hitam kayak Andre itu. Nah. Oke, kemudian berbicara. Oke, fokus semua ya. Tolong fokus. Berbicara dan bersikap sopan. Oke, orang bijak itu sering mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Pernah kan? Dengar itu? Nah, ya artinya segala sesuatu. Fokus ya, tolong ya. Fokus. Baik. Oke. Baik. Bisa dikondisikan, baik. Coba. Nah, jadi mulutmu adalah harimaumu. Nah, jadi kata-kata itu ibarat pedang nih kawan. Jadi kalau misalkan contoh ya, Sari nih ngatain si Bayu, ya kan? Ngatain Bayu, cuci sepatu Bayu. Itu, nah itu harus ini ya, bahaya tuh. Harus dijaga omongan Sari, karena bisa jadi Bayu sakit hati. Iya, jadi mulutmu itu adalah harimaumu. Jadi orang itu harus berbicara dan bersikap sopan. Nah, ucapan yang salah dapat menyakiti hati orang lain. Karena itulah kita harus berusaha untuk menjaga bicara kita. Kesopanan bisa menimbulkan kesan pertama yang baik saat kita berkenalan. Oke, jadi kalau kita masuk ke lingkungan baru, kita kenalan, itu kita harus memberikan contoh yang baik lah. Jadi nilai plus lah kita ketika berkenalan dengan orang. Kemudian usahakan untuk tetap menjaga ya. Oke, Pak. Jangan lama-lama jadi ngelunjak. Bagus itu. Kalau begitu di tempeleng aja. Bereng, Pak. Oke. 3. Nah, berbagi. Nah, saya mau tanya dulu nih tentang berbagi nih. Yang satu rumah tadi siapa? Satu rumah. Carilah sama kawannya. Wah, gimana? Cari sering berbagi enggak? Sering, Pak. Berbagi apa? Video. Berbagi apa? Yang kita, Pak. Berarti begitu dasar ya. Enggak ya. Saking banyaknya nggak tahu Pak dia Pak. Oke ya, berbagi dimulai dari hal yang sepele itu bisa membekas. Ya, contohnya misalkan Pais nih, bawakan makanan gandri, air ganja. Ada. Bawa Ini kan, nah, saya tanya tuh, kalau dikasihkan Pais, air ganja senang enggak? Membekas kan tadi hatinya? Senang, Pak. Senang kan? Kita harus berbagi. Tapi berbagi yang positif, karena seringkali di belakangan ini juga banyak. Bisa juga berbagi yang tidak positif. Nah, kita lihat. Iya, Pak. Rokok itu sudah di luar dari konsep Ayo pergaulan membagikan ya. negatif Pak, saya Pak. Kenapa, Bay? Ayo memberikan negatif Pak. Kasihkan rokok naksan tiap hari. Nah, itu tidak boleh tuh ya. Rokok Rokok itu tidak boleh. Oke, fokus. Kemudian bersikap peduli pada saat teman sedang mencurahkan isi hati. Nah, Simak cerita teman yang sedang mencurahkan isi hatinya. setidaknya mendengarkan dengan baik. Ya, setidaknya menjadi pendengar yang baik. Ya, baik. Pais Kak, nggak melihat ke depan. Pais, tolong ya ke depan, Pais. Lihat slide-nya, Pais. Maaf, bercapek-capek ya. Habis bersama gue. Kemudian kurangi pembicaraan yang kurang bermanfaat. Nah,
Oke, saya tanya Harin dulu. Harin sering ngumpul-ngumpul sama temannya? Pergi mas, ayo Harin. Ya. Ngumpul-ngumpul sama teman-teman sering. Baiklah. Sering ya. Nah. Kemudian yang dibicarakan itu apa? Saya tanya. Tentang masa depan kita Pak. Nah, kalau masa depan itu bagus ya, berarti bermanfaat. Baik, cita-cita jadi orang tua. Kemudian apa lagi? Tentang lulus nanti saat kuliah itu apa Pak? Kerja apa? Nah, Atau apa nanti? pembicaraan itu ya, yang harusnya lebih sering diutarakan pada saat kita diskusi. Oke, Pak Is, sering ngumpul sama teman? Jarang pak. Jarang? Ya pak istri. Sama istri, Hah? sama teman. Yang tadi ya saya bilang, tidak boleh kita terlalu introvert. Hai. Jadi, Yang harus mana? sosial, kita harus interaksi ya. Orang nanti kan cerita Pak jauh Pak. Nah, saya lihat juga, Bayu. Ya. Kalau misalnya sering ngumpul sama teman, Oh sering. sering ya. Kalau ngumpul tuh apa yang dibicarain? Ya kehidupan sehari-hari aja pak. Kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari kita nanti mau ngapain gitu. Oh, bermanfaat ya menurut Bayu. Ya. Terus ya. Kemudian ini ada satu ya, bentar ya. Oke, bentar. Sepatu. Nah, ini ada masuk kita ke pencegahan. Oke, Andri. Baik, Pak. Baca lagi Andri tentang pencegahan. Baik, sini ada pencegahan. Untuk menemukan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan. Oke. Membentuk Oke ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sebelum itu kita explaining dulu lah, ya kan? Kita explaining dulu sebelum masuk. Oke, Bayu, mungkin bisa berdiri ya. Ya pak. Dan juga Irfan, bisa berdiri Irfan. Irfan tolong ya, Irfan. Oke, untuk explainingnya ini individu ya, individu. Jadi nama SPG-nya itu Hairul berkata. Namanya ya. Jadi kalau misalkan Pak Hairul ini bilang pegangkan kepala, nah kalian harus pegangkan kepala. Kemudian kalau pegangkan mata, kalian harus pegangkan mata. Tapi Pak, kita harus bilang gini. Hairul berkata, pegang kepala. Tapi kalau ada imbuhan kata. Harus fokus, harus ada Hairul berkata. Oke, berarti ada imbuhan berkata. Kita langsung coba atau simulasi dulu ini. Simulasi. Oke, langsung coba ya. Kita akan mencari, Langsung pak, langsung pak. Asuh. kita akan mencari 3 lah ya, 3 orang ya. Asuh. Oke, fokus semua. Hairul berkata, pegangkan lutut. Lutut, oke. Pegangkan kaki. Langsung pak dua pak. Kan tadi Bapak bilang harus ada Iya. hitungannya. Kalau tadi Andri yang nanya kan? Pak, Iya. tangannya Pak, begini Pak. Saya juga Kurang, begitu. Pak. Oh, di belakang. Dua lagi pak. Ya, Belum lanjut, Pak. Satu lagi pak, satu lagi pak. Dua pak. Dua pak, satu pak. Kita mulai. Oke. Fokus ya. Hairul berkata, pegangkan alis. Hairul berkata, pegangkan rambut. Hairul berkata, pegangkan Bayu. Bisa, Pak. Bayinya bisa pegang diri sendiri, Pak. Bisa. Bayinya bisa pegang diri sendiri, Pak. Boleh, Pak. Hairul berkata, pegangkan hidungnya Saril.
Surah Pak. Jangan. Nah, Ya. oke. Untuk apa namanya? Tantangannya kita siapa ini? Surah Pak. Pegang sepatu baik. Boleh. Nah, lanjut. Sepatu baik jelek. Oke, kita sambung surah. Oke. Kamu lagu aja, Pak. Kamu lagu, oke? Oke. Satu. Nah, yang menentukan itu yang paling depan. Cepat kan. Bebas ya lagu apa aja? Ah. Bebas. Satu bait. Cicak sudah. Bebas lagu apa aja? Aku cintakan. De Harato. Sakerana jiwa kosana. Maju. Salah Pak. Apakah itu? Ulang. Sudah Pak ya. Ada salah sama. Kalian berarti nyanyi sini sendirian. Nyanyi satu lagu. Sama Nyanyi Pak, request Pak. Aku iki anak lama. Ayo HP-nya lagu semua. bebas. Back country. Oke, TKT. Cicak cincin diam merayap. Ada seekor nyamuk lalu ditangkap. Oke. Semuanya duduk lagi. Duduk lagi. Oke, sebelum kita mengakhiri kita tanya jawab dulu. Habis. Oke, ini akan Bapak kasih kasus ya, jadi kasus. Nah, kalau misalkan teman kalian terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Kalian melihat nih ada perubahan nih di diri teman kalian. Nah, apa sih langkah yang kalian lakukan? Nah, oke. Silakan dipikir dulu. Menegur Pak. Dipikir dulu. Nanti Maju, Pak. Hukum. dipikir. Oke. Semua sudah ada? Ya. Ayo, Sari. Apa? Ayo berdiri dong. Mungkin kalau untuk saya mengingatkan aja Pak. Ingatkan. Ya. Gak boleh sama ya namanya. Ya. Ingatkan. Jawabannya oke. Gimana? Misalkan nih, si teman kalian nih, dia suka minum keras. Nah, apa? Ingatkannya gimana? Ya mungkin mengingatkan supaya ya pasti bagusnya mengingatkan sampai berhenti untuk minum. Oke. Kalau memang tidak bisa berhenti mungkin dikurang-kurangi aja Pak. Oke. Silakan. Baik. Coba. Kalau misalkan ada satu teman kalian terjerumus ke dalam seks bebas dan berpacaran secara berlebihan, itu apa sih yang kamu akan sarankan ke mereka? Ya mungkin saya Pak itu menyarankan ini apa namanya lebih dikurangi lagi karena seks bebas itu dapat menyebabkan penyakit dan hal-hal yang tidak baik Pak, yang dirinya maupun orang lain Pak. Betul. Kemudian Irawan, nah, kalau misalkan ada nih satu teman kalian, dia tidak menggunakan waktunya dengan baik, ya, ngerti tidak? Ya kan? Tidak menggunakan waktunya dengan baik, itu malam suka nongkrong berlebihan, itu kayak mana sih? Mungkin kalau untuk waktu itu mungkin bisa diajak ke hal-hal positif seperti Diganti ya? Tidur bersama. Hal positif ya? seperti beribadah atau baca Al-Quran atau Andri, tolong si Pais kasih kasus ke Andri. Kasih kasus ke Andri. Misalnya apa? Misalkan nih kalau ada teman yang setiap hari tuh ngajaknya yang seperti mencuri dan melakukan hal-hal tidak sengaja
senonoh ataupun merusak fasilitas seseorang tanpa ada kesalahan orang itu tersebut. Oke. Yang mana kamu menanggapinya? Membuat teman kamu itu berubah jadi berubah. Menasihati. Bagaimana? Ya, untuk jawaban dari saya betul sekali dikatakan Bapak sendiri. Dan satu-satunya adalah menasihati. Karena dari kasus yang disebutkan oleh saudara Faiz tadi bilang merusak fasilitas-fasilitas yang ada kan. Berarti itu anaknya bandel atau anaknya nakal. Nah, itu harus menasihati. Jangan langsung ditegur secara iya atau dihakimi langsung. Jadi dia kayak minder, malu gitu kan. Jadi kita menasihati, tapi di tempat yang tertentu. Tempat yang tepat, oke? Gak boleh di tempat langsung. Ya, betul sekali. Kasih ke yang lain. Bayu sama Irfan dulu. Oke. Ini untuk Bayu ya. Bayu dan Irfan tolong ya. Untuk kasus ini teman yang masa bodoh dan teman yang pelit itu gimana itu? Ya, silakan berdua. Pertanyaannya sama. Ya, satu-satu. Bayu dulu. Dari mana nih? Bayu dulu. Bayu atau Irfan dulu nih? Karena tadi kan sesuai sama Teddy kan? Iya. Tadi itu lagi. Pertanyaannya apa tadi tadi bilang? Pertanyaannya ini gimana menghadapi dan cara untuk merubah teman yang sifatnya pelit atau yang masa bodoh. Mas bodoh sama teman yang lain. Ya. Ayo. Kayak nggak peduli itu sama teman. Nah, untuk apa tadi teman yang beda. Ya. Untuk teman yang beda itu mungkin untuk merubah sifatnya kemungkinan besar tidak bisa. Dia beli susah itu. Enggak, paling enggak kamu caranya untuk minimalisir lah. Iya. Apa semua filter Ya. Itu harus biar itu ya Pak gitu. Oke. Silakan. Kenapa? Sulit kalau rumah orang itu sulit Pak. Oke. Nah, ini tuh Pak. Ya, itu kadang masa bodoh tuh. Ya, itu Pak mungkin. Oke, depan. Ya. Gak boleh sama ya. Harus beda. Nomor 3 nih, udah SMP kok. Ya, kalau saya pribadi kan penyakit pelit ini orang pasti punya ya Pak. Tapi tidak semua juga. Kalau punya teman kayak gitu tuh mungkin kita atasi dengan teguran lah. Teguran Ya. Kalau saya teguran aja sih dengan apa negur ya sekarang ya ngomongnya apa ya tatap mata kalau saya gitu. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah kita diskusi lah. Saya kasih masalah, kalian kasih solusinya. Oke. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja ya. Oke, pertemuan hari ini kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan, tadi sampai ya, pimpin doa. Sambil silakan pimpin temannya. Oke, baik teman-temanku, sebelum kita pulang, mari kita doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Semoga yang kita dapat hari ini dapat diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.